Jadi di pertemuan minggu ini saya lompat pertemuan 2 minggu, kita masuk ke sikap ilmiah dan etika lingkungan. Nanti untuk pertemuan yang materi ke-11 dan 12 yaitu apa namanya, dunia hewan dan ekologi akan kita susulkan, kita sesuaikan jadwalnya dulu. Baik, minggu ini kita akan memulai perkuliahan dengan materi sikap ilmiah dan etika lingkungan. Di sini capaian pembelajarannya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan secara ringkas sikap dan metode ilmiah dalam melakukan penelitian. Lalu mampu menjelaskan etika terhadap lingkungan dan biodiversitas. Yang terakhir, mampu menjelaskan contoh etika terhadap lingkungan dan biodiversitas dalam kegiatan penelitian. Jadi sebenarnya sikap ilmiah ini kalian pasti udah pernah tahu dulu waktu SMA, waktu ada praktikum jika kalian sudah sempat belajar. Nah, kali ini kita akan mendalami lebih jauh lagi dengan tujuan ini nanti sebagai fondasi kalian sebelum masuk ke materi-materi di prodi. Jadi, suara saya kedengaran jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. ya, soalnya kemarin driver laptop saya untuk audio agak error. Takutnya suara saya nggak kedengeran. Jadi seperti itu, nanti ini adalah fondasi awal untuk masuk ke prodi. Karena nanti di prodi kita banyak sekali melakukan pengamatan dan penelitian berdasarkan prodi masing-masing. Kalau boleh tahu di sini prodi apa aja ya, saya agak lupa. Ada kimia, sains data, SAP, sama fisika, Pak. Kimia, SAP, fisika, sama Sains data. sains data. Oke. Kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini ada pendahuluannya ini. Di gambar kita bisa melihat bahwa di sini ada suatu fenomena itu. Di fenomena ini, di fenomena pertama ini kita udah sangat tidak asing. Kalau kita sering melihat entah di sungai atau intinya di badan air itu, baik mulai dari sungai sampai ke laut, itu sudah banyak sekali polutan-polutan atau cemaran yang berupa sampah plastik di sana. Ini menjadi suatu isu yang sangat hangat. Selain masalah volume dari plastik ini yang semakin meningkat, isu lain yaitu ini tentang keberadaan mikroplastik. Jadi plastik ini nanti lama-kelamaan terurai menjadi mikroplastik. Mikroplastik itu bisa masuk ke dalam tubuh ikan, kemudian dia terakumulasi di dalam tubuh ikan, dan ikan itu nanti dimakan oleh kita manusia. Nah, setelah kita makan, maka otomatis kita akan ikut terpapar atau ikut mengkonsumsi plastik yang sebenarnya itu terbawa secara tidak sengaja oleh ikan. Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang akademisi, sebagai calon-calon peneliti muda kalian di sini? Dan insya Allah siapa tahu gitu, kita nggak tahu nih. Setelah lulus dari ITERA, kalian bisa menjadi peneliti-peneliti yang sangat handal, sukses, entah dimanapun instansinya. Nah, nanti kalian akan berkontribusi. Kontribusinya diantaranya adalah melakukan penelitian yang bisa nanti kita tarik suatu rekomendasi atau apa namanya kesimpulan atau enggak kita bisa memberikan saran itu harus diapakan gitu. Di poin kedua di sini ada riset atau penelitian gitu. Ada data, ada penelitiannya, ada analisisnya, kemudian ada melakukan ulang. Nah, dari hasil penelitian ini ditarik suatu solusi nih di sini digambarnya. Oh, biar sampah plastik ini tidak masuk ke badan air, maka perlu dilakukan pemilahan sampah. Meskipun di sini merupakan
suatu langkah yang sederhana, akan tetapi jika semuanya mau melaksanakan, insya Allah dampak dari polusi atau cemaran limbah plastik di perairan ini akan sangat berkurang. Harapannya nih di poin terakhir seperti ini, lautnya bisa jadi bersih kembali. Itu ya. Nah, ini sifat-sifat ilmu pengetahuan. Yang pertama harus logis atau masuk akal. Ya, yang dari poin logis atau masuk akal ini kita bisa pecah jadi beberapa hal di situ. Ada sesuai dengan logika atau aturan berpikir. Kemudian sesuai dengan fakta yang ada. Dan bukan didasarkan pada hal mistis dan lain-lain. Jadi kayak yang poin ketiga ini, jadi kita nggak boleh hanya berdasarkan mitos-mitos aja, tapi nggak ada bukti ilmiahnya. Tapi kalau misalkan dari mitos itu kalian bisa membuktikan bukti ilmiahnya, itu bisa. Tapi bukan berarti mitos ini menjadi sebuah data. Misalkan kalian tahu soal kearifan lokal, misalkan. Kearifan lokal itu biasanya kan misalkan nggak boleh memotong kuku malam hari, itu alasannya apa. Itu kalau itu kan kita nggak tahu nih secara apa dari sisi keilmuan itu sebenarnya apa sih gitu. Tapi untuk beberapa hal misalkan kayak kearifan lokal yang ada rumah-rumah yang dibangun tidak menggunakan paku, tujuannya apa? Oh ternyata setelah diteliti menggunakan keilmuan yang logis dan masuk akal sini berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, oh ternyata rumah-rumah yang tidak dibuat dengan menggunakan paku ini bisa mengurangi resiko jika terkena gempa dan seperti itu. Jadi selama hal-hal mitos yang mungkin selama ini kita ketahui dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, itu nggak masalah. Tapi kalau cuman ya udah mistis-mistis aja, tidak bisa dideskripsikan menggunakan data dan fakta, maka ini nggak boleh atau gugur dalam sifat logis dan masuk akal dari suatu ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada objektif. Di sini kita udah sering banget dengar ada yang namanya subjektif dan objektif. Nah, kalau subjektif itu apa? Subjektif itu berarti dia mengenai atau menurut pandangan perasaan kita sendiri. Tidak langsung mengenai pokok atau halnya. Sedangkan objektif itu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi berdasarkan fenomena. Jadi kan kita secara sains itu yang dikaji adalah suatu fenomena alam. Baik itu mau menggunakan aspek fisika, kimia, maupun biologi, atau dari aspek sosial, itu semua yang kita amati adalah fenomena. Jadi kebenaran itu didapatkan dari pengamatan dan penalaran terhadap fenomena yang dilakukan secara terbuka, bukan secara subjektif. Jadi kalau subjektif ya saya maunya misalkan apa ya, subjektif itu misalkan kayak gini. Misalkan dalam pengukuran, tingginya Husnun itu jika dihitung itu ada 20 jengkal. Itu kan subjektif karena saya yang bilang jengkal saya dengan jengkalnya Danang atau mungkin dengan jengkalnya Residen itu memiliki panjang yang berbeda-beda jika dikonversi menggunakan satuan internasional atau enggak satuan yang sudah disepakati secara nasional. Jadi ketika saya mengukur dan orang lain mengukur akan berbeda dan itu bersifat sangat subjektif. Nah, ini nanti akan cukup merepotkan ketika aspek penilaiannya adalah atau penelitiannya ini bersifat yang sosial. Karena ketika sosial ini nanti kita sudah sempat bersinggungan dengan masyarakat dan mungkin masyarakat tidak suka dan atau begitu sebaliknya, ini cukup rentan terhadap objektivitasnya. Jadi nanti bisa berubah menjadi subjektif, nggak objektif lagi. Tapi kita tetap harus sebisa mungkin mengolah data atau mengambil data tersebut secara objektif.
Kemudian tidak didasarkan pada nilai subjektif peneliti. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sistematis. Sistematis itu urut. Jadi dalam penelitian itu ada urutan-urutan yang sudah disepakati biasanya, atau enggak disusun suatu keteraturan, kemudian dicerminkan dari adanya keteraturan yang didapat dari teori, kemudian ada hukum, ada prinsip, dan metodenya. Kemudian ada penemuan-penemuan yang baru yang dapat meruntuhkan penemuan-penemuan sebelumnya. Banyak ya, kalau masalah penemuan-penemuan baru yang dapat meruntuhkan penemuan sebelumnya, kalian juga sudah banyak tahu. Kemudian ada andal. Andal ini dapat dipercaya, makanya di sini dikasih logonya adalah trust. Di sini ada kepercayaan gitu. Yang poin pertama adalah dapat diuji kembali secara terbuka. Jadi misalkan ini ada si Cynthia Bella, dia melakukan penelitian, kemudian dipublikasikan atau dibuat sebuah laporan penelitian, maka jika Danang atau mungkin Nadia ingin mencoba untuk melakukan penelitian yang sama, itu harus bisa. Bukan dalam arti bisa itu kalian harus mencoba dulu ya. Tapi maksudnya lebih ke arah ketika kalian mencoba metode yang digunakan si Cynthia tadi nggak boleh salah gitu. Jadi kalau misalkan ternyata si Cynthia tadi udah publikasi, kemudian Kayla mencoba ulang dan ternyata metode yang dijabarkan oleh si Cynthia tadi gagal atau tidak bisa digunakan lagi, maka ini sudah gagal nih dari segi keandalannya, jadi atau keterpercayaan metodenya. Jadi metode ini harus bisa diuji kembali. Makanya kalau kalian melakukan nanti ketika masuk ke dalam tugas akhir, kalian masuk ke dalam studi literatur, mencari referensi, kemudian ada mencari metode-metode yang bisa kalian lakukan, maka harus bisa dilakukan ulang. Kalau misalkan ternyata setelah dilakukan ulang, sudah dibikin sama persis, tetapi dilakukan sama ulang itu gagal atau tidak bisa, berarti metodenya ada yang salah. Nah, contoh, kalian sudah ada praktikum ya, misalkan ada praktikum. Dalam praktikum itu biasanya di modul itu sudah ada ya, rangkaian tata kerja penelitiannya. Misalkan apa? Misalkan untuk anggaplah apa ya di sini ya? Kalian udah praktikum apa aja ya? Fisika udah- sama, Fisika? sama kimia. Jadi biasanya kan di modul itu kan sudah ada ya tata Langkah-langkah percobaannya, Pak. ya langkah-langkah percobaan itu sudah ada. Nah, langkah-langkah percobaan itu ketika kalian melakukan ulang dan itu tidak bisa dilakukan ulang, berarti itu metode itu salah. Misal kalian sudah melakukan dengan benar ya, catatannya kalian sudah melakukan dengan baik dan benar. Jangan terus kalian melakukan dengan asal-asalan, tapi kalian mengharapkan untuk bisa mendapatkan apa namanya suatu kebenaran atau sesuai dengan modul gitu. Maka di sini ada poin dapat diuji kembali secara terbuka. Kemudian ilmu pengetahuan bersifat umum, terbuka, dan universal. Kemudian yang selanjutnya ada dirancang atau dikembangkan menurut suatu rancangan yang menerapkan metode ilmiah. Yang terakhir di sini ada akumulatif, yaitu kumpulan fakta atau teori atau hukum yang terkumpul sedikit demi sedikit. Kemudian jika ada kesalahan maka dapat diganti dengan yang benar. Ini kalian udah banyak tahu. Di pertemuan sebelumnya ketika saya share masalah perkembangan teori model DNA, itu kan diawali dari apa namanya penemuannya si Rosalind Franklin tuh menggunakan difraksi sinar X. Meskipun kalau kalian nonton video yang saya compile itu, di situ si Rosalind Franklin ini sebenarnya juga dia mau dibilang dicuri datanya juga nggak tepat ya. Jadi karya tulisan yang belum dipublikasikannya itu digunakan oleh si James Watson dan Francis Crick, dan itu menyempurnakan model yang sudah mereka buat si Francis Crick sama James Watson. Nah, ada contoh lain misalkan yang sudah sangat kalian familiar, misalkan teori perkembangan model atom.
Nah, misalkan teori perkembangan atom, kalian udah tahu tuh yang mulai dari Bohr, kemudian Thomson dan seterusnya itu kan itu juga merupakan akumulasi dan saling melengkapi pada akhirnya menjadi model yang sempurna, yang lebih baik. Lalu kita masuk ke pengertian metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah di sini adalah suatu metode atau cara untuk mencari pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan objektif. Kemudian metode ilmiah itu merupakan proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti. Kemudian dijadikan pengetahuan dasar untuk penyelidikan ilmiah. Di sini ada siklus scientific method-nya. Jadi ada observe, ada pengamatan, ada kemudian muncul pertanyaannya apa di situ. Kemudian ada disusun hipotesis, melakukan pengujian atau eksperimen. Dari eksperimen kita melakukan analisa dan kita tarik kesimpulan. Nah, dari situ jika memang belum memuaskan atau ada yang masih belum tepat, maka harus dilakukan guna dari do, dilakukan ulang pada siklus yang sama dan seterusnya sehingga memperoleh suatu informasi ilmiah yang lebih baik dan lebih akurat. Karakteristik metode ilmiah. Berdasarkan fakta-fakta, harus berdasarkan fakta-fakta nyata, bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada khayal dan kira-kira. Berarti kalau misalkan Evanya, dia tadi malam mimpi nih, dia mimpi misalkan COVID-19 ini udah nggak bakalan ada yang baru lagi nih kalau misalkan menggunakan metode A misalkan gitu. Itu menurut mimpinya Evanya gitu. Jika itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, karena tadi Evanya dapatnya hanya dari khayalan atau tidak sengaja dari mimpi, maka ini tidak bisa memenuhi prinsip berdasarkan fakta. Tapi kalau misalkan Evanya ternyata dari situ dia bisa membuktikan apa yang dia mimpikan itu sebagai disusun sebagai sebuah penelitian dan ternyata itu bisa match dengan hasil penelitian, ya berarti itu bisa dari ide yang awalnya cuma khayalan ternyata dibuktikan dengan fakta masih bisa. Kemudian menggunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari sebab musababnya, kemudian serta pemecahan dengan menggunakan analisis yang logis. Di sini ada contoh ketika kemarin ramai COVID. Di poin yang kiri ini kan udah sangat balik lagi tuh. Yang poin kiri ini kan kalian juga pernah dengar pasti, mitos ketika untuk deteksi dini COVID-19. Mungkin ini yang di awal-awal 2019-2020-an lah. Bukan 2020 sampai 2021 ini masih sering dengar nih. Jika mampu menahan nafas selama 10 detik atau lebih tanpa batuk atau merasa tidak nyaman, artinya kita bebas dari COVID-19 atau penyakit pernafasan lain. Dulu sempat kayak gitu dan kita pasti pernah iseng-iseng mencoba gitu. Tapi kita nggak tahu nih teori ini itu ada dasarnya nggak, ada penelitian ilmiahnya nggak, atau nggak sudah ada sampling nggak, misalkan untuk 10 orang yang sehat dan 10 orang yang sakit, atau enggak 50 orang yang sehat dan 50 orang yang sakit terkena COVID, disuruh menahan 10 nafas 10 detik, itu bagaimana? Nah, misalkan ada data yang akurat, ini enggak cuma jadi mitos. Tetapi di sini ada fakta. Cara terbaik untuk memastikan bahwa seseorang terkena COVID-19 adalah melalui uji laboratorium. Misalkan dulu yang di awal mulai dari rapid test dia kemudian dianggap kurang bisa membuktikan positif atau negatifnya, diganti dengan rapid antigen, kemudian ada PCR dan seterusnya. Jadi ini bisa melakukan uji laboratorium untuk membuktikan bahwa seseorang ini terkena COVID-19 atau enggak, bukan hanya berdasarkan dugaan-dugaan semata yang
ini infonya pun nggak jelas nih yang dari mitosnya. Kemudian kita tidak bisa mengetahui lewat menahan nafas. Menahan nafas terlalu lama justru bisa membahayakan. Selanjutnya di sini ada karakteristik metode ilmiah. Menggunakan hipotesis. Harus ada dugaan sementara kira-kira hasil dari penelitian tersebut seperti apa. Kalau misalkan kalian mau meneliti mengenai gravitasi bumi. Hipotesis awal apa? Semua benda yang berada di permukaan bumi ini, kalau dilepaskan secara bebas, maka dia akan jatuh menuju pusat bumi. Itu kan awalnya pasti itu dugaan sementara. Nah, kemudian semakin lama itu terakumulasi dari banyak fakta sehingga hipotesis itu atau dugaan sementara tadi dibuktikan dengan fakta. Kemudian menggunakan teknik kuantifikasi. Ukuran kuantitatif ini berarti kan dia menggunakan besaran dan satuan yang telah disepakati secara internasional. Jadi dalam pengukurannya kita tidak boleh menggunakan jengkal, misalkan bentang tangan, atau langkah, atau apalagi misalkan. Atau misalkan menggunakan satu batang pohon yang kita nggak tahu ukurannya berapa, itu nggak boleh. Nah, hal ini nanti berfungsi untuk mengurangi atau biar tidak ada kesalahan dalam penyampaian informasi mengenai ukuran kuantitatif dari hasil pengukuran yang kita lakukan. Kayak tadi saya ambil contoh, misalkan Danang terus Residen tadi pengen mengukur tingginya si Husnun. Nah, cara mengukur tingginya tentu nggak bisa dia menggunakan hanya diukur menggunakan jengkal gitu, atau enggak diukur menggunakan hamparan tangan, gitu. Nggak boleh, karena nanti pasti berbeda dan ketika disampaikan, apalagi misalkan ini tujuannya untuk mengisi biodata diri gitu. Misalkan tanyakan ada kolom isian Husnun tingginya berapa gitu. Terus yang bantu ngukur Danang atau enggak si Residen, dan ternyata tingginya menurut si Danang 20 jengkal, menurut si Residen 22 jengkal. Nah, ini yang harus diisikan berapa. Nah, ini nggak boleh. Jadi ukuran kuantitatif ini kita harus menggunakan besaran-besaran yang sudah disepakati secara internasional. Di sini kita masuk ke tahapan metode ilmiah. Tadi di depan sudah ada, ini lebih komplit lagi, kita jabarkan lagi. Yang pertama observasi, ada identifikasi masalah, ada membuat hipotesis, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, analisis data, menyusun hasil, membuat kesimpulan, dan publikasi hasil. Kita jabarkan satu-satu. Di sini ada contoh observasi. Observasi itu mengumpulkan informasi dari sumber informasi atau pengalaman, kemudian berbagai sumber ilmu pengetahuan, atau konsultasi dengan ahli. Nah, referensi itu bisa jadi textbook, scientific journal, newspaper, atau koran, atau majalah, internet, atau wawancara, dan lain-lain. Tetapi harapannya dari semua referensi ini kita mengambil yang paling valid. Misalkan di sini ada contoh, ada artikel koran dan ada jurnal, pasti nanti kesahihannya kadar keandalannya pasti lebih tinggi yang jurnal. Kita ambil studi kasus di sini. Di sini ada roti. Jadi misalkan kita menyimpan roti di lemari, roti tawar di sini. Roti tawar kita simpan sudah cukup lama, maka biasanya akan muncul jamur atau titik-titik hitam di sini. Kalau misalkan, kan biasanya kita muncul rasa ingin tahu, apa sih yang menyebabkan roti itu berjamur? Nah, dengan kemudahan kita mengakses informasi sekarang, ketika kalian muncul pertanyaan seperti itu, biasanya kalian akan mulai googling. Roti berjamur ini kenapa? Penyebab roti berjamur, maka akan muncul informasi 1, 2, 3 di sini. Roti berjamur, ini penyebabnya. Fakta nomor 3 mencengangkan, begitu judulnya.
lalu ada bagian bersih pada roti yang sudah berjamur, apakah masih boleh dimakan? Kemudian yang ketiga bentuknya jurnal. Ini observasi awal dari fenomena alam, kemudian kalian mengumpulkan informasi awal. Setelah itu kita lakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah pertanyaan ilmiah yang harus dicari solusinya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan atau belum diketahui jawabannya. Yang perlu diketahui di sini adalah batasi masalah, pilih yang penting dan menarik dan dapat dipecahkan. Yang sekiranya kalian mampu dulu untuk memecahkan sampai tahap mana, enggak semuanya. Kayak gitu. Kemudian contoh di sini, kita masih melanjutkan dari yang tadi, apa yang mempengaruhi pertumbuhan jamur, ini identifikasi masalahnya. Kemudian bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan jamur. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah hasil observasi awal. Selanjutnya, objek dan permasalahan biologi. Ada cabang, biokimia, biologi molekuler, genetika. Permasalahannya di sini ada kebutuhan tanaman dengan kualitas unggul, banyak dan cepat. Ini umumnya karena populasi manusia sudah sangat tinggi. Otomatis untuk memenuhi kebutuhan makanan manusia ini harus atau diperlukan tumbuhan-tumbuhan yang memiliki daur hidup yang cepat untuk berbuah, tapi kualitasnya tetap bagus. Kemudian cabang biogeografi, genetika populasi di sini ada permasalahannya adalah kepadatan dan kelangkaan spesies. Kalau nggak kepadatan ya berarti langka. Kemudian ada cabang ekologi, limnologi, toksikologi. Permasalahan biologinya adalah pengaruh pencemaran terhadap organisme dan karakteristik lingkungan yang tercemar. Nah, kita stop sampai sini dulu. Saya kasih waktu kalian 5 menit. Kalian cari cabang-cabang ilmu biologi ini mulai biokimia sampai ke toksikologi, itu mempelajari apa aja. Saya kasih waktu sampai saya kasih waktu 5 menit untuk mencari. Silahkan, nanti akan saya tanya secara acak.
Oke, sudah. Udah, Pak. Oke. Silakan Rizky Seldian menjelaskan apa itu biokimia. Mati, Baik, Pak. mati, gue demi Allah. Ilmu biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar kehidupan. Biokimia juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup, serta reaksi-reaksi dan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, terima kasih. Lalu biologi molekuler. Nah, saya pilih dulu. Siti Nurzakiah, silakan biologi molekuler. Ada nggak? Siti Nurzakiah. Ini absen doang ya, nggak di orangnya hilang ya. Siti Nurzakiah. Siti Nurzakiah ada nggak? Oh, hilang dia. Nah, fisika nih. Siti. Oh, dia langsung left. Baiklah. Lalu Berliana Endah Putri, biologi molekuler. Silahkan jelaskan biologi molekuler itu apa. Berliana. Berliana. Ada nggak? Berliana Endah Putri ada nggak? Nah, oke. Karena tidak nyaut, saya remove. Oke. Jadi yang saya panggil dan dia tidak nyaut, saya remove. Dan saya juga pengen tahu ini satu-satu. Jessica Manalu, silahkan biologi molekuler. Jessica Manalu. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Baik, Pak. Izin menjawab. Silakan. Biologi molekuler itu adalah seperti cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang dasar molekuler dari aktivitas biologi di dalam dan di antara sel. Oke. Siti Nurzakiah sudah di sini belum? Siti Nurzakiah. Siti Nurzakiah. Oh, masih ada lagi. Iya, Pak. Oke. Genetika, apa itu genetika? Genetika adalah tentang gen, struktur, proses, pembentukan dan pewarisannya, serta mempelajari mekanisme ekspresinya dalam mengandalkan surat organisme. Oke. Lalu biogeografi, silahkan dijawab oleh Yoga Purwanda. Izin menjawab, Pak. Silahkan. Biogeografi adalah cabang ilmu geografi
yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Oke. Terima kasih. Genetika populasi silahkan dijelaskan oleh Gania Syazwa. Gania Syazwa silahkan. Gania Syazwa. Genetika populasi. Iya, Pak. Ya, silahkan jelaskan genetika populasi. Silahkan on cam ya, yang belum on cam ya. Jadi biar saya tahu nih, kalian sebenarnya ada di sini nggak? Atau cuman zoom-nya aja yang dimasukin, ternyata orangnya nggak tahu kemana itu. Silahkan. Silahkan tadi jawabannya apa? Genetika populasi. Oke, izin menjawab ya, Pak. Ya, Kalau menurut saya genetika populasi itu adalah suatu cabang dalam ilmu hayati yang membahas interaksi gen, di mana interaksi gennya itu di dalam suatu populasi. Nah, kemudian kalau dalam indeksnya itu, dia tuh nanti ada dibedain menjadi dua populasi. Yang pertama itu ada dua populasi, kemudian pertukaran gen, mutasi netral yang bermanfaat untuk mengkaji keragaman hayati pada tingkat molekuler. Itu menurut saya, Pak. oke. Lanjut, ekologi. Azura Lailatul, silahkan. Azura Lailatul. Azura, Iya, Pak. ya silahkan. Belum. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya, Pak. Oke, baik. Lanjut, limnologi. M. Tegar Ramadan. Silahkan. Baik, Pak. Sebentar, Pak ya. Ya, Izin menjawab, Pak. Limnologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari perairan darat. Makasih, Pak. oke. Terakhir, toksikologi. Silahkan dijawab Listiana Febra. Sebentar, Pak. Oke. Izin menjawab. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari efek atau dampak dari zat-zat yang merugikan organisme hidup dan sistem biologisnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, setelah dari tadi melakukan identifikasi masalah, maka kita masuk ke hipotesis di sini. Hipotesis itu adalah ide atau dugaan sementara. Nah, tujuannya itu agar penelitiannya terarah, tujuannya jelas, lebih efisien, kemudian penggunaan data lebih relevan. Contoh dari kasus yang tadi, jamur pada roti, hipotesisnya adalah suhu mempengaruhi pertumbuhan jamur roti. Dari hipotesis ini kita susun eksperimennya. Merancang eksperimen untuk menguji hipotesis. Contoh dari hipotesis suhu, dari hipotesis tadi, suhu itu mempengaruhi pertumbuhan jamur roti. Maka dapat dirancang penelitiannya sebagai berikut. Ada dua kelompok roti, begini, dilakukan dengan dua perlakuan yang berbeda. Yang pertama, roti disimpan pada suhu ruang. Yang satu, roti disimpan pada kulkas, atau di dalam kulkas. Berarti salah yang ini jadi kontrol. Nah, ini suhunya dilakukan treatment di dalam kulkas.
Analisis datanya sebagai berikut. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik. Jadi data-data yang kalian peroleh, kalian olah dulu, kemudian dilakukan analisa. Alat untuk membuktikan hasil dipercaya atau tidak. Jadi analisis data itu merupakan alat yang digunakan untuk membuktikan apakah hasil dari penelitian kita ini bisa dipercaya atau tidak. Contoh dari lanjutan yang tadi, diperoleh data pertumbuhan jamur roti di suhu ruang itu dan di dalam kulkas selama 7 hari. Di sini ada signifikansi pada level 5%, artinya 90/5% hasilnya sama. Jadi signifikansi ini di sini menjelaskan tingkat kesalahan atau errornya yang bisa ditoleransi itu 5%. Jadi arti signifikansi itu dalam penelitian itu adalah tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, kesimpulan di sini, pernyataan yang menyatakan hubungan antara hasil eksperimen dan hipotesis, lalu ada contohnya, kita lanjutkan contoh tadi, pertumbuhan jamur roti di suhu ruang lebih cepat. Nah, itu berarti kita bisa menyimpulkan suhu ini mempengaruhi pertumbuhan jamur roti. Bila hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, jangan diubah hipotesisnya dan jangan diabaikan hasil penelitiannya. Jadi di sini ini sebenarnya adalah ujian kita sebagai seorang peneliti di sini. Tadi ada aspek yang namanya trust atau andal. Jadi ketika memang data yang kalian peroleh ini tidak sesuai dengan harapan kalian atau tidak sesuai dengan referensi, itu bukan berarti penelitian kalian gagal dan kalian boleh memanipulasi data. Kan di sini namanya hipotesisnya diubah gitu, atau hasil penelitiannya udahlah orang gagal, kita ganti aja gitu. Selama metode yang dilakukan sudah benar, maka ketika tidak sesuai dengan hipotesis, maka ini bisa jadi pembahasan. Mengapa berbeda dengan hipotesis? Mengapa sesuai dengan hipotesis? Itu bisa jadi pembahasan. Nah, beri alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai. Beri cara-cara yang mungkin dilakukan. Kalau misalkan ternyata nggak sesuai, oh yaudah kalau misalkan nggak sesuai dengan hipotesis, maka kesimpulan dan sarannya nanti untuk penelitian selanjutnya perlu dibikin gini. Nah, makanya tadi di siklus tadi ada yang namanya redo kan. Di siklus tadi ada namanya redo. Nah, ini redo di sini tujuannya ya tadi. Kalau misalkan ternyata nggak sesuai sama harapan dari yang kalian sudah tuangkan dalam bentuk hipotesis, maka kalian lakukan ulang. Makanya poin terakhir adalah menyusun ulang penelitian. Langkah terakhir adalah publikasi hasil penelitian. Hasil penelitian dipublikasikan kepada khalayak dalam bentuk laporan penelitian. Misalnya scientific journal, kemudian ada naskah publikasi, itu urutannya ada yang buat abstrak, ada yang introduction, ada material, metode, dan ini alat dan bahan ini, hasil, kemudian diskusi, kemudian literatur yang tersedifikasi apa aja. Ini contoh misalkan dari penelitian yang tadi kita lakukan, yaitu jamur roti, ini ada contoh artikel penelitiannya, identifikasi pertumbuhan jamur Aspergillus sp pada roti tawar yang dijual di Kota Padang berdasarkan suhu dan lama penyimpanan. Nah, ini versi bahasa Indonesia. Jadi ini jurnal nasional dan yang satu lagi jurnal internasional. Misalkan ada comparison of the effect of temperature and water activity on growth rate of food spoilage mold. Jadi ini jamur juga, tapi versi bahasa Inggris. Nah, nanti kalian untuk lulus S1 biasanya kan kalian membuat penelitian, meskipun nanti ada yang sudah mewajibkan harus terbit dalam bentuk jurnal atau tidak, nanti ada beda-beda tergantung prodi dan universitasnya. Oh, ini udah masuk etika lingkungan. Sebelum masuk etika lingkungan nih, aku mau nanya lagi. Ini kan tadi kan prodinya beda-beda nih. Misalkan ada yang dari fisika, ada yang dari kimia, ada yang dari SAP, itu berarti sains atmosfer dan keplanetan. SAP apa? Benar? Iya, Pak, benar. Terus yang satu lagi apa? Biologi, fisika,
Fisika, Pak. Fisika, kimia, SAP, tiga, cuma tiga. Sains data, Pak. Sains data, oke, sains data. Nah, pasti ketika kalian masuk ke dalam perguruan tinggi, akan muncul pertanyaan seperti ini. Aku belajarnya kan sains data, aku belajarnya atmosfer keplanetan, aku belajarnya fisika, atau mungkin ada yang belajarnya kimia. Ngapain sih di sini masih perlu biologi gitu? Mengapa sih mungkin yang fisika kenapa masih harus belajar kimia, atau enggak masih perlu belajar yang mata kuliah lain yang mungkin kalian saat ini menganggap itu nggak relevan terhadap apa namanya keilmuan kalian yang sedang kalian geluti. Mengapa seperti itu? Pasti akan muncul pertanyaan gitu. Nggak beda ketika nanti ada mata kuliah namanya misalkan ada ekonomi, ada kewirausahaan. Gitu. Ngapain sih kita udah belajar fisika, belajar kimia, belajar SAP, belajar sains data, masih belajar ekonomi, masih belajar kewirausahaan. Gitu. Pasti muncul pertanyaan seperti itu. Nah, di sini kita perlu gali di sini. Mengapa kita perlu belajar biologi untuk kalian? Kenapa masih perlu biologi? Kenapa masih perlu kimia kalau dia nggak prodinya kimia? Mengapa masih perlu fisika? Biologi yang orang kimia, orang biologi, kenapa masih belajar ada fisika dasar di PPB? Nah, di sini sebenarnya sih banyak. Jadi dalam aspek penelitian nanti kalau kalian sudah masuk ke prodi itu banyak banget yang sebenarnya beririsan dan bisa kalian ambil dari salah satu aspek. Misalkan kemarin waktu kita belajar mengenai ada yang namanya fitoremediasi, saya sudah sempat singgung. Nah, fitoremediasi sendiri nanti masih bisa dilihat dari aspek biologinya, bisa dilihat dari aspek kimianya, bisa dilihat dari fisikanya, bisa dari sains atmosfer keplanetan mungkin masih bisa, dan lain sebagainya. Atau enggak, misalkan gini, orang yang misalkan ada mahasiswa pertambangan gitu, ngapain dia harus masih belajar biologi? Oh, ternyata di biologi ada metode menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi cemaran hasil tambang. Nah, jadi itu kan semua masih relate. Gitu. Kemudian yang belajar fisika, yang di fisikanya nanti peminatannya masuk ke fisika material, nanti pasti lebih condong ke arah kimia. Seperti itu. Jadi memang kalian di sini kelihatannya sudah terkerucutkan menjadi prodi-prodi yang berbeda. Tetapi jangan pernah lupa bahwa ilmu-ilmu kalian ini saling beririsan dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, nanti bisa jadi ketika melakukan penelitian, misalkan ada yang satu mahasiswa fisika dan yang satu ada mahasiswa kimia, dia mengerjakan satu topik yang sama, tetapi aspek pembahasannya beda. Yang dibahas yang satu dari segi fisikanya, yang satu dari segi kimianya. Kalau kami itu kan kadang masih bisa dan tahu akhirnya itu digoreng tapi bukan yang matang gitu loh, kayak masih ada yang tahu nggak? Ya tahu kok, tahu Ceremita, tahu saya tahu. Oke, jadi gitu. Jadi masih bisa dibahas dari aspek keilmuan yang lain. Jadi memang kita butuh basic di sini. Barangkali nanti penelitian kalian menyinggung ke masalah biologi. Apalagi SAP, misalkan SAP dia sains atmosfer dan keplanetan. Masih belajar ekologi dan lain-lain. Itu kan part of biologi juga. Jadi masih bisa. Dan insya Allah kurikulum di sini sudah dibikin untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kalian ke depannya. Nah, bedanya adalah nanti porsinya seberapa besar kalian akan butuh kuliah-kuliah itu untuk keberlangsungan kalian ke belakang. Kita nggak tahu. Itu nanti tergantung kalian mendalaminya kemana. Oke, kita lanjut masuk ke etika lingkungan. Nah, ini sama nih, ada isu lagi, ini masih sampah plastik. Di sini ada penangkapan hewan, perburuan liar di sini. Kemudian ada kemacetan. Ada pertanyaan di sini. Apa persamaan dari 3 gambar ini dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Silahkan, ada yang mau menanggapi?
Ada yang mau menanggapi? Apa hubungan dari atau persamaan dari 3 foto yang terpampang pada slide? Ayo, siapa yang menanggapi? Jangan ragu untuk menjawab. Oke, Noval Nadir, silahkan. Eksploitasi On cam lingkungan. dong, on cam. Nah, ini biar aku tahu nih. Soalnya kamu sering jawab juga. Masa saya nggak tahu orangnya. Eksploitasi lingkungan gitu. Oke, bisa. Eksploitasi terhadap lingkungan, bisa. Lalu, adalah yang mau menanggapi? Atau Mas Noval sendiri mau menanggapi lagi selain eksploitasi lingkungan? Yang menanggapi. Danang mau menanggapi enggak? Izin menjawab, Pak. Ya, Cara untuk mengatasi dari ketiga persamaan tersebut yaitu dengan cara ini biodiversitas, Pak. Itu kan sama-sama merusak lingkungan, Pak. Yang pertama, biodiversitas itu apaan? biodiversitas itu tentang itu, Pak. Apa? Penanggulangan polusi terhadap lingkungan. Masa Iya, Pak. coba cari dulu di Google. Biodiversitas itu apa? Biodiversitas. Bentar, Pak. Biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan atau hewan atau mikroorganisme yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup, Pak. Jadi lebih ke arah keanekaragaman hayati ya, biodiversitas. Jadi yang bagian biodiversitas kurang tepat. Silahkan ditambahin Jessica Manalu. Apa hubungan dari ketiga gambar ini tadi? Gambar ini itu apa sih sebenarnya penyebabnya? Tadi dari Nova udah cukup bagus, silahkan tinggal ditambahin aja. Masih belum bisa terpikirkan, Pak. Wah, harus dipikirin dong. Kan sebenarnya ini tugasnya nggak susah, kalian cuma mengobservasi aja. Silahkan diobservasi dari gambar nih. Ada sampah plastik, ada perburuan liar, kemudian ada kemacetan yang menimbulkan polusi. Itu kaitannya dari ketiga gambar ini apa sih gitu? Gimana, Jessica? Kan Masih? untuk yang gambar yang ini, Pak, yang pertama sama yang kedua yang di bawahnya itu kan kayak pencemaran lingkungan. Untuk yang mengkaitkan ke yang ketiganya nggak tahu, Pak. Kurang apa? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Kalivia Wananda, silahkan. Kerusakan lingkungan sama populasi lingkungan menyebabkan kepunahan hewan, Pak. Oke, ditampung dulu. Terima kasih. Lanjut, Rio Maesa Rahman, silahkan. Kalau yang saya lihat sih Pak, ini tiga-tiganya itu akibat oleh manusia Pak. Nah, itu. Yang paling sederhana adalah korelasi atau hubungan dari tiga permasalahan ini adalah permasalahan lingkungan yang bersumber dari perilaku manusia. Terima kasih.
Terima kasih semua responnya. Responnya semua bagus dan saling melengkapi. Tapi yang paling mendasar hubungan dari ketiga ini adalah penyebabnya itu kita sebagai manusia nih sebagai penyebabnya. Nah, makanya perlu sikap ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini kita akan bahas mengenai etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan cabang dari etika sosial yang menyangkut hubungan antar manusia dengan manusia yang berdampak pada lingkungan. Kemudian hubungan antara manusia baik sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas, kemudian hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan. Nah, teori etika lingkungan. Jadi kalian nanti kalau cari di perpustakaan ada tuh buku sendiri namanya Etika Lingkungan yang menyusun itu Sonic Keraf. Apa Belwitz murah-murah itu nggak 5.000-an? Di sini teori etika lingkungan ada beberapa. Ya sih itu surat. Siapa ya? Teori etika lingkungan di sini ada 3. Yang pertama antroposentrisme, yaitu teori ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta dan mengabaikan komponen lingkungan baik biotik maupun abiotik sehingga mengakibatkan krisis ekologi global. Jadi itu kayak berpandangan bahwa alam itu diciptakan untuk manusia itu. Jadi ya udah karena memang diciptakan untuk manusia ya kita manfaatkan maksimal mungkin tanpa mempedulikan komponen biotik pun abiotik yang lain. Kemudian ada biosentrisme, yaitu teori ini menganggap serius kehidupan makhluk hidup di alam semesta, tetapi masih mengabaikan komponen abiotik. Kemudian yang terakhir ada ekosentrisme, ini adalah perluasan dari biosentrisme yang tadi dia masih mengabaikan komponen biotik. Pada komponen ekosentrisme ini, dia sudah mencakup seluruh sistem ekologi. Jadi ekologi itu harus mencakup biotik dan abiotik. Nanti kalau kajiannya enggak cuma ekologi, tapi adalah lingkungan. Lingkungan di situ ada biotik dan abiotik, dan ditambahin lagi culture atau budaya di dalam. Jadi itu sebagai bahan kajian lingkungan. Untuk keberlanjutan, pembangunan, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan layanan ekosistem. Di sini ada prinsip etika lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam, kemudian prinsip tanggung jawab moral, kemudian ada solidaritas kosmis nih, ada kok kata-katanya cukup keren nih, solidaritas kosmis. Kosmis ini bukan berarti semua ini anggota dari Fantastic Four ya yang kena radiasi kosmis ya. Jadi prinsip solidaritas kosmis ini mendorong manusia untuk melakukan upaya menyelamatkan lingkungan guna menyelamatkan seluruh kehidupan yang ada di dunia. Karena seharusnya itu seluruh kehidupan alam dan sekitarnya memiliki nilai yang sama dengan kehidupan manusia itu. Itu namanya solidaritas kosmis. Kemudian kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, lalu prinsip tidak menimbulkan kerusakan, hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, kemudian prinsip integritas moral. Lalu kita masuk ke tujuan pengelolaan lingkungan. Yang pertama, untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup, kemudian mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terus mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, kemudian melakukan atau melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang. Nah, pada bagian ini jelas ya. Di sini kan ada gambar pantai yang sangat indah dengan di belakangnya ada bukit, terus vegetasinya juga masih bagus, kemudian langitnya bersih. Gitu. Nah, kalau kita tidak merawat atau tidak mengelola lingkungan kita, mungkin kalian nanti ketika sudah punya anak cucu, ini udah nggak ada lagi nih. Kalian kalau mau ngajain jalan-jalan nanti bisa-bisa cuma main di metaverse aja kalian, pakai VR nanti. Jadi kalian cuma bisa menunjukkan ke generasi mendatang keindahan-keindahan alam, misalkan oh Bali itu indah, oh Lombok itu indah, Lampung pantainya juga keren-keren nih, cantik-cantik pantai di sini. Nah, ternyata kita nggak bisa ngajakin ke sana, kita cuma bisa melalui virtual reality atau main ke metaverse aja gitu. Jadi nanti sudah hilang kalau kita tidak melihat
Faktor penyebab krisis lingkungan. Yang pertama, populasi berlebihan, kemudian distribusi populasi yang tidak merata, konsumsi berlebihan dan pola konsumsi yang boros, ketidakbijaksanaan dalam penggunaan teknologi, kemudian ada krisis dalam pengelolaan, yang terakhir adalah penyederhanaan ekosistem dan gagalnya pemeliharaan keanekaragaman ekologi. Di sini ada usaha mencegah kerusakan lingkungan, yaitu membentuk daerah konservasi bagi hewan dan tumbuhan seperti taman nasional, cagar alam, taman laut, dan hutan lindung. Kemudian menumbuhkan sikap menjaga keseimbangan lingkungan seperti mencegah kebakaran, melakukan reforestasi, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, kemudian penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan, lalu pengelolaan disertai dengan proses pembaruannya. Coba disebutkan contoh-contoh taman nasional yang ada. Siapapun boleh menjawab. Ya udah, lanjut. 6 cara mengurangi polusi udara di Jakarta. Ini ada artikel yang diambil dari kompas.com/akbarbayu tamtomo. Beberapa pekan terakhir, udara di Jakarta menjadi sorotan lantaran mendapat predikat sebagai yang polusinya terburuk di dunia. Alangkah baiknya sebagai warga kita memulai dari diri sendiri untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Ini bagian di Jakarta ya, tapi bukan berarti kita tidak berkontribusi. Karena kontribusi yang kita awali dari kita bisa jadi berdampak lama-lama menjadi semakin besar. Berikut ini adalah langkah-langkah kecil yang bisa membuat perubahan besar. Yang pertama, gunakan transportasi publik. Ini tentu bisa mengurangi cemaran di udara karena penggunaan kendaraan pribadinya berkurang. Lalu tanaman-tanaman anti polutan, di sini ada pembagian tanaman lidah mertua yang dia mampu untuk menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan. Jadi sebenarnya membakar sampah itu sudah nggak boleh. Dan ada urban farming, ada uji emisi kendaraan, dan gunakan masker. Kita lihat. Nah, itu tadi tayangan dari National Geographic soal treatment buat polusi.
Nah, di sini ada contoh-contoh, nanti bisa kalian baca sendiri, bisa kalian pelajari lagi. Ada nano titanium oksida atau TiO2 yang diaplikasikan pada smoke eating konkrit dan eksterior bangunan yang bisa menyerap dan menguraikan polutan. Tadi di video udah dibahas tuh mengenai smoke eating konkrit, jadi dia bisa menyerap polutan. Jadi dia bermanfaat juga untuk mengurangi polusi udara. Lalu yang di sini ada yang lain adalah penggunaan ubin piezoelektrik atau piezoelectric tiles untuk mendapatkan energi dari langkah kaki. Ini diaplikasikan pada area pencandelan kaki. Jadi prinsip kerjanya di piezoelektrik ini dia menggunakan tekanan. Jadi ketika dia diberikan tekanan, maka tekanan yang diberikan ini bisa dikonversi menjadi energi listrik. Dan tentu saja semakin banyak pejalan kaki, energi listrik yang dihasilkan akan semakin banyak. Dan ini nanti bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap energi-energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Oke, baik. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Nanti akan saya share kayaknya tadi di grup dosen biologi ada materi mengenai